Perkenalkan, nama saya Dewi Wagiarti dari 5A Agribisnis dengan NIM 1802405012 dengan dosen pengampu Dr. Marlina Bakri SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen pengampu saya. Soal pertama yaitu tuliskan salah satu definisi manajemen sumber daya manusia yang saudara ketahui. Kemudian, uraikan maksud dan arti dari definisi tersebut. Sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengolahan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Definisi HR yang mengelola sumber daya manusia ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, yaitu mengenai peralatan yang dibutuhkan, pelatihan layanan administrasi, pembinaan sarana hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, definisi ini memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menetapkan seluruh budaya perusahaan. Soal kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Uraikan proses perencanaan beserta fungsi serta tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa akan datang sebagai suatu organisasi. Dalam memenuhi tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk mengisi atau menutupi kekurangan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas. Sedangkan dalam memenuhi tenaga kerja di masa datang, perencanaan SDM lebih menekankan adanya usaha peramalan mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa datang. Fungsi dari perencanaan sumber daya manusia yaitu perencanaan organisasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, besar kecilnya organisasi yang dibutuhkan supaya efektivitas efisien. Yang kedua, tipe organisasi yang paling tepat. Yang ketiga, hubungan-hubungan dan saluran pemerintah serta tanggung jawab dan organisasi. Selanjutnya, perencanaan pengarahan terbagi menjadi 2, yaitu peraturan perusahaan dan hukuman yang melanggarnya. Yang kedua, cara melaksanakan komunikasi dan simbolis komunikasi yang diberikan. Selanjutnya yaitu perencanaan pengendalian. Terbagi menjadi 3, yaitu sistem poin-poin yang dinilai. Berikutnya periode R, proses penilaian yang akan dilakukan. Yang berikutnya yaitu metode penilaian yang akan ditetapkan. Selanjutnya itu soal ketiga. Apa yang dimaksud dengan proses rekrutasi? Berikan contoh dan penjelasan yang lengkap dan memadai. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkan surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen.
Setelah rekrumen, proses selanjutnya adalah proses penyelesaian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional adalah terletak pada proses rekrumen, seleksi, training tenaga kerja. Proses rekrumen pada umumnya, proses rekrumen dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia menggunakan tahapan yang hampir sama. Berikut adalah alur proses rekrumen yang sering digunakan perusahaan di Indonesia. Yang pertama adalah proses pengadaan, yaitu adalah proses penarikan pelamaran yang memiliki kebutuhan yang ada melalui sumber yang tersedia. Metode yang umum digunakan adalah sumber daya internal dan eksternal untuk menarik pelamar dan berbagai pilihan, yaitu bisa berupa siaran langsung, usaha kerja, dan headhunter. Kemudian proses kedua, seleksi, yaitu proses penyaringan pelamar untuk kandidat memenuhi kebutuhan perusahaan. Adapun beberapa opsi untuk proses seleksi, yaitu pertama, tes psikologis, kedua, wawancara psikologis, ketiga, tes teknis, keempat, tes keterampilan manajer, dan kelima, user proses. Soal untuk 4 yaitu apa yang dimaksud dengan proses seleksi. Ada beberapa macam dan tahapan seleksi. Sebutkan satu persatu berikut dengan penjelasannya. Adapun pengertian seleksi menurut Rifai menjelaskan bahwa seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrumen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpulnya sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan dengan seleksi. Adapun proses seleksi karyawan, yaitu tahapan seleksi. Yang pertama yaitu sumber mendapatkan kandidat. Sumber mendapatkan kandidat adalah media yang Anda gunakan untuk mengumumkan bahwa perusahaan sedang membuka proses rekrumen karyawan baru. Sumber kandidat bisa berbasis online maupun offline. Kedua yaitu membuat pengumuman rekrumen. Jika Anda menggunakan situs portal pencari kerja, maka mereka telah menyediakan template pengumuman yang baik. Namun jika Anda membuat pengumuman berupa brosur dan offline, Anda harus memastikan bahwa pengumuman tersebut sudah berisi informasi yang lengkap seperti lowongan kerja, deskripsi pekerjaan, persyaratan, lokasi kerja, dan cara melamar. Berikutnya yaitu meninjau lamaran masuk. Meninjau lamaran masuk dengan menyeleksi kandidat berbeda. Jika diseleksi kandidat itu sudah memastikan kandidat terpilih untuk menjadi karyawan atau tidak. Sementara meninjau lamaran adalah proses mensortir lamaran yang datang, apakah sudah sesuai dengan kriteria atau tidak. Jika lamaran tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka kandidat tidak akan diproses pada tahapan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu screening. Proses screening adalah proses di mana perusahaan memastikan kebenaran data-data yang ada dari calon kandidat. Berikutnya yaitu wawancara telepon. Wawancara telepon merupakan wawancara tahap awal untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan yang dibutuhkan seperti rincian latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, dan memastikan riwayat hidup karyawan. Selanjutnya yaitu tes kemampuan. Ini dimaksud untuk mengetahui apakah kandidat nantinya
bisa mengerjakan tugas pekerjaan yang diinginkan atau tidak. Selanjutnya, proses wawancara satu persatu. Proses ini biasanya menjadi poin penting yang tidak pernah tergantikan, yaitu sesi wawancara langsung satu persatu kepada kandidat terpilih. Selanjutnya yaitu diskusi. Pada proses ini biasanya hanya melibatkan pimpinan perusahaan dan para rekrumen saja, tanpa harus mengundang kandidat. Selanjutnya yaitu menyerahkan tawaran kerja. Setelah semua proses melelahkan di atas telah dilaksanakan dan perusahaan juga telah memiliki nama-nama kandidat yang dinyatakan berhasil untuk masuk menjadi salah satu bagian dari perusahaan, maka silahkan hubungi kandidat tersebut untuk melakukan proses terakhir, yaitu wawancara tawaran kerja. Macam-macam seleksi, yaitu tes-tes psikologis, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tes kecerdasan yang menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis. Yang berikutnya yaitu kepribadian, di mana hasilnya akan mencerminkan ketersediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan, dan unsur-unsur kepribadian lainnya. Berikutnya yaitu tes bakat, yang mengukur kemampuan potensial pelamar yang dapat dikembangkan. Berikutnya yaitu tes minat, yang mengatur antusiasme pelamar terhadap suatu jenis pekerjaan. Yang berikutnya yaitu tes presentasi, yang mengukur kemampuan pelamar sekarang. Berikutnya yaitu tes pengetahuan, yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar. Pengetahuan yang diujikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan. Performance test. Performance test yaitu bentuk tes yang mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. Sebagai contoh, tes mengetik dan calon untuk calon pengetik. Baiklah, soal untuk kelima yaitu apa yang dimaksud dengan placemen, induksi, dan orientasi. Berikan contoh dan penjelasannya. Placemen atau penempatan adalah tindakan lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Induksi adalah proses memperkenalkan seseorang karyawan baru ataupun pindahan kepada situasi kerja dan kelompok kerja. Yang berikutnya, orientasi adalah proses menyediakan informasi-informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Informasi yang disampaikan berupa latar belakang perusahaan hingga peraturan. Orientasi dilakukan untuk menumbuhkan hubungan antara karyawan baru dengan perusahaan. Contoh dari placemen, induksi, dan orientasi. Contoh private placement seperti katakanlah harga saham ABCD di pasar reguler adalah 400. Kemudian perusahaan melakukan private placement dengan kesepakatan stand by buyer untuk membeli sahamnya di harga 300. Maka bisa jadi pelaku pasar atau bandar akan menurunkan harga saham di pasar reguler ke 300-an. Meski tidak seluruh, namun permainan psikologis ini sangat mungkin terjadi. Contoh dari orientasi dan induksi. Program induksi dan orientasi mungkin berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Tetapi tujuan keseluruhan mereka hanyalah untuk memfasilitasi kelancaran rehabilitasi karyawan ke dalam organisasi baru.
Program ini membantu membangun kepercayaan diri, moral, dan rasa kepemimpinan karyawan terhadap organisasi, sehingga ia akan memberikan yang terbaik untuk organisasi. Berikutnya yaitu soal ke-6. Pegawai dalam perusahaan sering disebut aset yang berharga. Apa maksud kalimat tersebut? Berikan penjelasan secukupnya. Pegawai dan aset perusahaan. Pegawai adalah aset yang layak. Tanpa faktor karyawan, sehebat apapun perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Kita lihat ketika mogok bekerja oleh asosiasi pekerjaan mengakibatkan bukan lagi kehilangan pendapatan perusahaan, tapi sudah kerugian besar. Memperlakukan karyawan hanyalah sumber daya, bukanlah kebijakan yang baik. Sumber daya yang hanya diambil keuntungan tanpa melihat faktor di dalamnya. Soal ke-7 yaitu jelaskan ruang lingkup manajemen karir. Manajemen karir secara luas. Manajemen karir meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai. Kegiatan ini dimulai dari proses penarikan rekrumen pegawai, penempatan pegawai, pengembangan pegawai, dan berakhir pada pemberhentian pegawai. Penempatan pegawai, manajemen pengembangan pegawai, dan berakhir pada pemberhentian pegawai dapat meliputi segala urusan yang bersangkutan dengan pegawai dan tugas yang diberikan kepadanya. Lebih jauh lagi, manajemen karir sesungguhnya sudah menjangkau hal-hal yang bersifat kualitatif dan sukar diukur seperti keinginan dan harapan pegawai dalam hidup dan pekerjaan. Soal untuk ketiga yaitu penilaian soal ke-8 yaitu penilaian presentasi kerja dalam hubungan dengan promosi dan karir. Hubungan prestasi kerja dengan promosi kerja. Pihak perusahaan dapat membantu mewujudkan keinginan kepegawaiannya untuk mengembangkan karir mereka melalui salah satu caranya adalah dengan prestasi kerja. Alat untuk mengukur dengan penilaian prestasi kerja dari informasi penilaian prestasi kerja ini, maka pihak manajemen perusahaan dapat membuat keputusan program. Salah satu dari tindak lanjut prestasi kerja ini adalah dalam bentuk promosi jabatan. Soal yang ke-9 yaitu metode untuk penilaian kinerja, kelemahan dan kelebihan dari metode penilaian. Di sini terbagi menjadi dua yaitu metode tradisional, merupakan metode tertua yang termasuk dari metode tertua yaitu ranting scale, employee comparison, checklist, free from essay, dan critical incident. Mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu metode sederhana, mencangkup banyak karyawan, penilaian membutuhkan sedikit pelatihan, biaya murah, dan mengurangi penyimpanan penilaian. Kekurangannya yaitu tingkat subjektif tinggi, hanya memberikan masukan informasi bagi penilaian, manajemen tidak optimal, sulit menentukan kriteria yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan. Bagian kedua yaitu metode modern, merupakan perkembangan dari metode tradisional yang termasuk di dalamnya assessment change, management by objective, dan human asset accounting. Juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya yaitu proses dari setiap tercatat dapat digunakan salah satu yang mempengaruhi jabatan kerja, meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan, saling mendukung antara metode penilaian kinerja, dan memiliki kekurangan yaitu mengeluarkan biaya ekstra dan membutuhkan pelatihan karyawan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.